Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami sepanjang hari. Hingga pagi hari ini kami ada berkat pertolongan Tuhan dan kami bersyukur karenanya. Saatnya kami akan kembali ditaburi oleh firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-9, 8 ayat yang ke-34 sampai 36. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Wejangan hikmat atau nasihat hikmat yang disampaikan oleh Salomo. Dalam bagian ini khususnya ayat 34 sampai 36 adalah berkenaan dengan akibat dari seseorang tinggal atau menerima hikmat yang datang dari Allah itu. Hikmat itu melebihi dari pengetahuan. Hikmat itu melebihi dari kepandaian dan kepintaran. Karena hikmat itulah yang mengatur segala sesuatu. Karenanya di dalam ayat itu, dengan hikmat itu dia akan mendapatkan hidup dan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Jadi orang yang tinggal di dalam hikmat sesungguhnya sama saja dia tinggal di dalam kebenaran itu sendiri. Di dalam ayat 34 jelas, bagi mereka dikenakan status standar bahwa merekalah sesungguhnya yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Bila mereka mau mendengar, bila mereka mau menunggu, setiap hari menunggu pada tiang pintu dan menjaga pada pintu gerbang. Artinya, seorang yang disebut berbahagia adalah mereka yang mau mendengar. Tetapi juga bagi mereka yang mau menanti. Yang menantikan dengan haus dan lapar. Bagi merekalah yang akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Itu sebabnya berdasarkan pernyataan ayat ini dia katakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Siapa yang mendapatkan hikmat sesungguhnya dia juga mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi hari ini, masih ada satu jalan untuk kita dapat berbahagia. Apa itu? Dengar dan rindukan hikmat dari Tuhan. Dengar dan rindukan, nantikan kebenaran firman Tuhan itu. Karenanya ketika kita memperoleh hikmat, kita mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kesulitan yang terlalu sukar untuk dipecahkan. Karena ketika kita memiliki hikmat yaitu kebenaran itu, sesungguhnya kita mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepada kita. Sebaliknya yang terjadi, siapa tidak mendapatkan aku, tidak mendapatkan hikmat, tidak tinggal di dalam kebenaran, sesungguhnya sedang merugikan dirinya sendiri.
Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Orang yang benci kepada hikmat, orang yang benci kepada kebenaran, yang tidak mau hidup di dalam kebenaran, sesungguhnya dia disebut sebagai orang-orang yang mencintai maut. Karenanya pusat keberhasilan kita, kunci kesuksesan kita, terlepasnya kita dari segala kesulitan-kesulitan hidup ini apabila kita menantikan kebenaran. Apabila kita tinggal di dalam kebenaran, maka sesungguhnya kita mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Maka setialah kepada Allah, setialah kepada firman, setialah beribadah kepada Allah. Tuhan menanti uluran tangan kita, sehingga Tuhan pula akan mengulurkan tangannya, sehingga kita menikmati segala berkat dan kemurahan dari Tuhan. Tuhan memberkati.